tahun ini Arsenal lebih baik dari Manchester United? Oh iya jelas lah. Nah, kalau itu jelas lah dari sisi perbaikan. beda-beda. Ada apa-apanya FA, Bro. Enggak ada. Enggak itu enggak dong. Enggak penting. Enggak penting. Selamat datang di Tackle Bebas. Yeay. Kita nih kembali ke set yang sempat membuat kita apa ya? Jaya, enggak juga. Justru banyak di situ. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Ini buat yang baru nonton, jadi kita tahu. Ini set awal kita ya, ditambah beberapa pembaharuan. Nah, apa aja yang mau kita bahas nih ya? Ya, kita bahas pastinya. Udah pasti dong. Ya kan, kita nggak bisa nunggu segitu lama, makanya tayangnya lebih cepat deh. Karena ada yang sudah haus akan gelar. Wih, Nah, ini dia. terbayarkan ya. Terbayar. Akhirnya ya, langsung Nyicil dipakai jersinya. Nyicil, Bro. Dan ya seperti yang kita udah bilang juga di ini ya, di Wembley. sosmed ya, bahwa masa sih nggak nonton YouTube Cenayang? Oh iya benar. Gila, Api bener lagi woi. Sore woi. Walaupun cetak gol agak salah lu. Ya, Lah ngapain cetak gol Nggak apa-apa ya? kartu kuningnya aja sekalian. Iya benar. Dan juga selain bahas FA Cup, kita akan bahas soal pelatih. Ada pelatih-pelatih yang baru ya, yang ada burusannya rame juga, dan juga kita bahas singkat-singkat lah soal Leverkusen, dan juga kita bahas soal Championship Series. Championship Series. ini udah dijuarain nih Liga 1 nih Final Liga akhirnya ya. Tapi untuk pertama kita akan bahas terlebih dahulu Derby Manchester di final, di mana MU ya. MU berhasil menang ya. Yoi. Lawan City ini yang cukup mengejutkan bagi banyak orang gitu. Iya. Apakah buat lu juga? Buat gue cukup mengejutkan. Kalau kan yang gue sebut kemarin kan sempat bahwa MU mungkin akan lebih defensif dan juga underdog pasti. Dan ternyata yang gue salut adalah semua strategi yang dijalankan oleh dan diinstruksikan oleh Ten Hag itu on point dan dijalankan dengan maksimal. Pertanyaannya kenapa baru sekarang? Ya, karena availability-nya kayak Varane Oh. balik lagi, kemudian juga Licha balik lagi. Jadi MU peringkat 8 karena pemainnya pada cedera menurut lu? Enggak juga, memang out of perform aja. Oh. Dan ditambah cedera juga gitu. Yang available nggak bisa ngangkat tim, yang cedera juga makin bertambah gitu. Jadi double-double. Tapi Nggak pas- bisa cuman karena cedera doang. Tapi pas golnya ada assist dari Gvardiol tuh ya. Assist ya. Back kiri terbaik. Bek kiri terbaik kata Ya Jadi nggak bisa Alvino. dong, satu pertandingan buruk doang tidak menutup pertandingan lain. Lah itu catatan hitam buat City lah, kalah sama Manchester Iya, United. kan gue bilang back FA. kiri terbaik di Premier League, bukan di FA Cup. Iya. Di FA Cup Tapi dia kan jelek. Wembley Inggris. Apa? Wembley Inggris. Iya. Premier League Inggris. Tadi kita starting apa? Kan di Premier League. Nah, Gvardiol jeleknya di mana? Di FA. Nah. FA Inggris bukan? Iya, tapi beda turnamen. Masa ada back ngasih gol ke lawan? Ya biar seru dah. Nah, udah biar seru. Enggak, tapi Tapi gini. lu pesannya apa nih Nah, buat Pep. Pep Guardiola nih? Ada kata-kata gak? Kan Guardiola ditanya, apakah MU adalah better side yang yang lebih baik lah. Sisi lebih baik. Ya, sisi yang lebih baik, kata dia enggak, katanya. Mereka juga City juga layak menang karena mendominasi pertandingan. Nggak mau ngakuin. Tapi kan sebenarnya ngapain gue pegang-pegang sih? Udah ada pesen dia apa? Lu buat Pep? yang Ya, lu pegang. Ya gua nanti ada. Ya buat gue ya sekarang udah nggak bisa menyepelekan tetangga lagi. Wey. Ya kan sesama botak. Iya. Gundul bukan sembarang gundul kalau Nah, kata nah. Bung Towel lagi Bung siapa? Bungkus. Kemarin David Pas da Silva. di DS golin. Iya. Iya, Gundul bukan sembarang gundul. Nah, ini juga ada gundul bukan sembarang gundul, Erik ten Hag. Wih, tapi kan belum tentu lanjut. Ya belum tentu lanjut. Ya mudah-mudahan kalau lanjut Guardiola mungkin akan ada saingan di musim depan kalau skuad MU juga fit dan beberapa lini ditambal. Oke. Lu ada pesan emang? Nggak setuju gua. Lu ada pesan buat Pep nggak? Entar dulu. Oh, Pep dulu. Iya. Ya kalau pesan buat Pep kan pelatih cukup baik, cukup bagus. Baru cukup? Baru cukup Dengan bagus. segala gelar dan rekor dia? Dengan segala gelarnya karena terlalu banyak privilege. Terlalu banyak disuapin. Nah, Apa kayak siapa tuh? Guardiola. Nah, itu dia. Harusnya yang dibilang terlalu banyak disuapin bukan Sintayong. Sintayong tetap membawa Indonesia, masih ada pemain, masih banyak lubang-lubang. Dan dia yang ngebikin sistem juga. Dia bikin sistem. Banyak yang ngebangun teriak lagi. local pride lagi. Iya. Pep nggak ada yang teriak tuh. Pep nggak ada, dan- Local pride, Haaland orang Norway nggak ada. Nggak ada. Itu harusnya buat Pep. Terlalu banyak privilege yang diberikan kepada Pep Guardiola. Jadi, gua agak nggak suka sama orang yang ketika lahir langsung kaya gitu. Nggak. Oke,
Apa? Nggak, sekarang pemain memang nggak boleh ada Haaland di tim, Boleh, boleh. Memang harus M Tahir gitu. Pemainnya itu harus semuanya gitu. Boleh. Ini Pep dulu, PM dulu, Pep dulu. Pep dulu. Pep Kalau dulu kan ya. vokal. Ya, gue kan kemarin. vokal, Pep biasa aja dan terlalu banyak privilege. Gue agak kurang apresiasi kalau misalkan orang tuh lahir-lahir langsung kaya. Oke lah, dia pertama langsung di Barcelona B, Ya. latih Barcelona B, tapi pas ke yang senior, level senior, Barcelona yang udah jadi, yang tanpa pelatih pun bisa menang. Tanpa pelatih yang bisa. kartu merah 3 orang juga masih bisa menang. Enggak, itu 2009. Lebay anjir. 2009, ya kan? Dia pindah kemana setelah itu? Pindah ke Bayern. Bayern juga yang lagi prime-nya banget. Ya, Robben Ribery di situ, Alcantara, Mandzukic. Bahkan nggak bisa juara UCL dengan Bayern yang Nggak skuadnya ada. gitu. Bayern squad seperti itu, nggak ada nama Pep Guardiola di UCL. Pindah ke Manchester City. Langsung. Dia harus mendapatkan UCL ketika kayak beli Haaland, beli ini, terlalu banyak disuapin dan terlalu banyak privilege untuk Nggak seorang boleh, Pep memang Guardiola. pelatih Tapi kan milih pemain. rekornya banyak juga, dia dapat 4 kali beruntun dan sebagainya. privilege bro. Privilege Ya itu apa banyak. hubungannya sama final FA? Kan orang ada aja keplesetnya Nah, itu kan lah. Pepnya tadi. Jago-jagonya. Itu kan Oh. Pepnya. Nggak kayak jadi. Mancini, terus Pellegrini, terus yang terbaru Pochettino juga nggak Iya. bisa banyak pemain yang dia beli Iya, gitu. Ya, kayak mahal-mahal. sekarang nggak? Kayak sekarang nggak? Mahal-mahal Pochettino loh. Iya. 1 juta 2 orang. Ya sekarang ini lebih banyak, lebih ada setiap lini, lebih. Saya Oh, Chelsea jadi juga, dikasih Sa. Nggak, kasih. sekarang gini, pelatih itu kan nggak cuman instruksi ke pemain. Kadang juga kenapa Bayern Munchen banyak yang nggak mau karena terlalu ribet lah birokrasinya gitu dengan manajemen. Kemudian waktu zaman Abramovich, terus juga sekarang Todd Boehly gitu juga banyak yang nggak cocok gitu. Conte juga nggak cocok sama manajemen. Jadi bukan cuman manajemen ke pemain, tapi juga gimana dia manajemen ngobrol sama atasannya, sama birokrasi ke atasan, dia bisa melobi itu. Jadi kan pelatih itu nggak cuman itu. Belum tentu bisa beli Haaland, belum tentu bisa beli siapa Ruben Dias dan sebagainya. Kalau Pep nggak bisa Iya nggak apa-apa. cari tahu gitu. Kan ini tulis di kolom komentar kan ada Apip lagi mentowelkan diri, nggak apa-apa. Ya kan dia anti Pep Guardiola ya, seperti Anti towel gua, anti sekarang STY. menyatakan Tapi anti MU-nya Pep dong, Guardiola. MU-nya nih kita harus apresiasi Ya, MU juga. kan udah bilang MU bakal menang dengan secara sepak bola. Lu secara bukan asal nyebut historinya. itu emang pas awal? Enggak, udah benar. Masa sih? Ya. Pas asal prediksi kemarin. Enggak lah, itu beneran. Ya lu oke sesuai lihat recordnya, sesuai data gitu kan. Tapi sepak bola nggak cuma data. Ya Sepak apa yang bola lu nggak cuma bikin record. lu ngelihat kayaknya MU yang menang nih? Dia FA? bakal gitu, mentality monster lawan Mentality mentality monster. lawan kuda hitam, underdog mentality. Itu yang terjadi dan bakal adil sepak bola kalau saat itu menang Manchester United. Walaupun dari sisi itu, dari sisi yang nggak masuk akal aja gue Iya. tarik-tarik. Walaupun pas Dita ya MU unggul 1-0, gue yakin dia belum merasa tenang. Bahkan 2-0 Kedua. aja, bahkan golnya si siapa? Doku. Itu masih nggak tenang. Geter lo ya. Waktu Haaland kena tiang. Coventry itu aja, iya Haaland kena tiang itu kayak waktu Coventry itu 3-0 loh. Coventry ini Iya. warna biru muda yang lebih muda gitu Iya. daripada 3-0 tuh ya. udah 3-0 masih Kejar. kekejar. Jadi sebenarnya Ini pas gol Doku lu geter lu. geter lah, maksudnya kayak wah aja tegang nggak bisa. terbaik, itu siapa? Kata lo, super sub terbaik. Premier League. Ya udah, orang-orang kan Liga Inggris juga daripada dari Liga Inggris. Ya, tapi kalau yang gua harus apresiasi adalah ini pemain yang ngasih 100% ketika di lapangan, pemain-pemainnya ya, apalagi Bruno. Oh. Kayak Bruno tuh lari sana lari sini ngepres, terus juga pas dapat bola gimana cara dia ngebagi bola, ngalirin bola, terus nahan bola itu bagus banget. Dan semua pemain tuh kayak, apalagi ada bocor bahwa Erik ten Hag bakal dipecat gitu kan, kayak ngasih 100% gitu. Nah ini kalau pemain ngasih 100%, hasilnya juga 100% gitu. Tapi apa gitu ya? Apa MU sama Barca nih mirip nih? Kalau Harus ngomongin ada di- ngomongin pelatih dipecat, mau dipecat langsung terlecut. Oh, saatnya kita maksimal Ya untuk kan, memberikan dia yang terbaik. Van Hal juga dipecat setelah Bagus. juara FA. Itu kan dipecat langsung dia. Setelah tapi kan ini Tapi sebelum. nggak diomongin dulu. Tapi udah ada siar-siar Isu-isu. kabar gitu. Terus juga Fergie waktu sebelum dia sukses gitu kan, apa ya, gelar pertamanya itu FA Cup dan ada isu-isu dia harus mau dipecat gitu sebelumnya. Dan Jadi emang harus akhirnya- isu dulu. Ya mungkin kayak memberikan semangat ke pemain bahwa ini harus COVID nih, penyakit nih, podcast penyakit.
podcast penyakitan. Gua doang yang sehat aja. Iya. Ya Belum, tapi belum. Pecutan, mungkin pecutan. itu pecutannya motivasi lebih gitu. Varane juga ini laga terakhirnya gitu kan juga. Licha juga kayak gimana ekspresi dia gendong bawa kan Ten Hag kan, bukan Iya, gendong iya. MU doang tapi Iya, dia iya, iya. gendong anytime. Dan dipuji Licha oleh Pep Guardiola katanya memberikan warna dan perubahan yang besar gitu ketika Licha main gitu. Tapi Licha Varane ada emang ngaruh, maksudnya kelihatan banget ya. Ketika MU kemarin berantakan lawan Palace, lawan yang lain gitu, Gila emang itu. nggak ada back bener-bener. tengah. Dan Nggak Amrabat ada back ketika ketika coverage areanya itu nggak seluas waktu Casemiro kelihatan jelek karena dia nge-cover semuanya. Iya. Ini Amrabat kan bagi-bagi sama Bruno, McTominay kemarin Scholes sampai juga. nge-post ya? Iya. Bilang Gattuso. Prime Gattuso gitu, dipuji Scholes. Scholes ngemuji Amrabat sama Maino. Oh. Maino dipuji kan, kalian gak usah capek-capek buang-buang waktu untuk ngebandingin gua sama Maino karena di umur 19 tahun dia 10 kali lipat lebih jago dari gua, kata Scholes gitu. Nyari retweet. Iya, nyari retweet. Kondusif banget nih Tahu banget situasinya. engagement itu. Iya. Tapi dari MU sendiri kemarin kan sebenarnya skemanya gue lihat ya. Skemanya bagus banget, terutama yang bagus Bruno banget. tuh yang Iya. Maino ya. Maino. Bruno kasih direct, tarik Garnacho, terus Itu Bruno sebenarnya no dari pass nggak Rashford sih? dulu. Dari Rashford Oh, ke dia Garnacho. switch bola kan, jadi shape-nya tuh berantakan ketika bola ke kananin terus dia ke kiriin lagi gitu. Iya, itu yang ke Garnacho Rashford. Iya, Rashford ke Garnacho. Abis itu Garnacho Garnacho ada ke Bruno. Bruno tuh Passingnya bagus banget sih itu. Dan kata komentatornya miss kick katanya. Maksudnya? Oh nggak kena? nendang. Katanya itu nendang. kayak salah nendang pas ngomong pertama, ternyata pas dilihat memang itu niatnya ngoper, kelihatan kok Gila. tekniknya. Komentatornya katro. Iya. Nggak bisa lihat. Gitu. Bruno miss kick katanya gitu. Ya dan juga dia Kalau gua menangnya mah biasa aja sebenarnya Manchester United. Gua tahu MU bakal menang, tapi cara menang ini udah sering dilakukan emang Iya, buat betul. untuk ngalahin tim-tim Dengan kayak kualitas Pep. yang dia punya, dia Ya. memaksimalkan kualitas ya udah memang counter attack aja gitu. Counter attack dan kalau misalkan siapa bilang tadi Prime Gattuso 10 kali lipat lebih jago, maksud gua kalau Prime Gattuso kayak dulu Barcelona juga kalah sama Inter kayak gitu. Barcelona juga Milan. kalah sama AC Milan ya, Gattuso. Inter. Enggak, Oh, bukan iya, iya. Barcelona. Cara kalahnya, Sama Barcelona Mourinho. kalah sama Inter, sama Mourinho, Iya. sama Rayo Vallecano kalah, Madrid bisa kalah sama Atletico Madrid. Cara mainnya emang kayak gitu. Maksud gua itu kiper jadi kelihatan jago, Oblak kelihatan jago ketika backnya rapet, ada gelandang di dua lapis gitu kan. Itu kan ngeliat MU, ya ini mah Rayo Vallecano nih versi Manchester United. Kalau gue jadi MU sebenarnya kayak Rayo caranya Vallecano. menang biasa aja. Defense Iya, jadi kalau kayak tweet si Scholes bilang Covid Amrabat, juga. Nggak ngomong, Iya. nggak Ada nge-tweet. dua orang Covid. dia Nggak bilang, nge-tweet, dia ngomong kalau Amrabat versi Gattuso Prime, ya dulu kayak Gabi juga di Atletico Madrid, Raul Garcia juga pasti kalau dia seneng sama Atletico Madrid dibilang Gattuso versi Prime, nggak konsen gue pada batuk. Ada kayak gitu, cara menangnya mah itu cara ngalahin emang tim-tim buat yang ball position. Cuman masalahnya yang dibilang pelatih kayak taktik ini kok di defense nggak banyak Iya, opsi. kemarin Gimana? kurang sih Apa? defense-nya emang. Pelatih adaptif katanya Guardiola. Gue sampai mikir kayak kasih dong bolanya. Lu dulu Dortmund ngalahin Madrid 4-0 Iya. gitu kan. Itu dikasih bolanya kayak udah ayo gantian serang-serang biar kebuka. Ini kan MU 11 pemain di kotak penalti. Tapi kalau baik ke Pep ya, apakah lu bisa menilai satu pelatih ini dari satu kejadian doang? Maksudnya satu pertandingan kan biasanya dia bagus, tapi di laga ini kepleset doang, Pip, menurut gua. Kalau misalnya nggak ada asis dari Guardiola pun, ya kan game-nya juga bisa jadi beda kan? ya bisa kalau nggak ada gol dari Iya, maksudnya maksud gua kayak kalau Guardiola ngelakuin kayak gitu, apakah itu salah Pep? Menurut gua Bukan, enggak. Ya ini makanya. bukan. Berarti itu kebetulan ya pas lagi gua Guardiola begitu gitu. Iya, cuma ya harusnya kan kalau jangan nyalain Guardiola doang, bisa golin dong yang lainnya. Harusnya Kayak dibalas gitu. lagi. Tapi Jangan kalau golin. ngomongin judgment play-nya udah cukup baik yang dilakukan Pep karena Pep Ya masukin Doku juga. masukin Doku kan dia pengen ada situasi chaos di kotak penalti MU karena kan ngacak-ngacak dan terbukti cetak gol gitu Iya. dan dia beberapa kali minta pemainnya untuk shot dari luar karena rapet banget pemain MU gitu. Iya. Cuman emang Onananya lagi perform, MU-nya juga lagi perform gitu. Semua kiper perform kalau backnya ada 3 lapis. Belum tentu. Perform. Nah, kemarin West Ham jebol Iya. 3. West Ham. Nah, katanya semua back. Lawan Rayo Vallecano lah, coba tuh. Beda lah, beda. Ya tendangan Kyle Walker yang di tepi sama Onana juga itu Iya. ngeri banget. Itu bisa jadi kayak sebenarnya. Foden. Maksudnya Foden kan Iya. juga nembak dari luar karena mau Rodri. Kalau memang
emang apa orangnya yang bagus. sudah dilakukan Guardiola memang sudah selayaknya dilakukan gitu. Memang Iya. karena memang lagi perform aja pemain. Dan Haaland 5 final nggak bisa golin ya. 5 final. Bisa Nggak ngapa-ngapain. bisa Emang ngegolin. kalau final dia bingung. Nggak usah ke Ronaldo Messi, deketin Lewandowski, Benzema dulu aja. Wes, tuh, Haaland. Mbappe. Mbappe final masih hat-trick. Mbappe final golin. Iya kan? Jauh lah. Kejauhan berarti. Kejauhan. Menurut lo. Kejauhan. Kejauhan, tapi Deketin Garnacho itu aja, Garnacho final ngegolin. Belum lah, Garnacho belum tetap. Iya, tapi kalau Dikasih kan golnya. banyak juga yang Sama bilang kayak Thierry. pemain City tuh masih hangover karena gelar juara. Ya pada mabuk-mabuk. Iya, Iya, ada mabuk, foto-fotonya, ada mabuk-mabuk. foto juga. Banyak yang nggak mabuk, De Bruyne doang ya, KDB. Ya nggak kelihatan, KDB doang di nggak rumah. foto kali. Tapi inek dia katanya. Waduh. Enggak. Ada tuduhan-tuduhan. Ya itu, katanya ngaruh sampai main juga masih mabuk katanya. ada Lu mabuk. enggak lah, main Enggak lah, lu mabuk jangan gimana sih? sok-sok inilah. Enggak, tapi kayak gitu ya. Jadi kemenangan MU ini jadi manis banget karena sebagai gue nggak yakin ini perpisahan sih buat Ten Hag gue rasa. Mungkin akan diperpanjang. 1 musim lagi ya, kalau ini ancur-ancuran lagi, mungkin akan jadi musim terakhirnya. Nah tapi kemarin pun kalau dibilang ini final FA terakhir kalau kalah emang bakal dipecat. Kata gue sih enggak juga. Belum tentu. Kalau menurut gua mungkin, kalau Iya, kalahnya nggak dapat apa-apa. 3-0 gitu. iya enggak kalah aja, kemungkinan besar realisasinya dipecat. Jadi ini nyelamatin kemenangan ini. Betul, ini pertandingan terakhir yang nyelamatin MU dari ceng-cengan orang-orang, Nah, kemudian selama juga setahun. nyelamatin untuk bisa tampil di Eropa. Iya, tapi nggak bisa nyelamatin Chelsea ya dan juga Newcastle karena mereka turun. Chelsea conference, Newcastle nggak main di Eropa sama sekali. Ya kan dan Di kemarin musim terburuknya MU masih bisa mengangkangi Piala. tim lain dan dapat piala sama kayak Juve. Juve juga tuh. Karena buat gua runner up itu kegagalan. Buat MU juara runner up itu satu. kegagalan. Ini harus juara lah. Iya. Udah mulai sombong, baru keluarin nih sekarang Runner nih. up itu kegagalan, Bro. Bukan prestasi. Progres itu dari Carabao ke FA Cup, nanti Liga Inggris tuh. Nah, ini. Malah 4 tahun lagi Liga Inggris. bisa begini nih ngomongnya ya, mantap juga ya. Kayak Tapi antitesisnya PSSI lu. Kenapa? Enggak, kapan juaranya? Kayak gitu dong lu sama. Iya. Kalau peringkat 2. Iya, hampir doang kan. Hampir. Hampir mah gagal. Iya. Jadi sebenarnya Juve sama MU ini sepanjang musim dibully tapi ternyata dapat piala. Coppa Italia sama FA Cup. Ya, Ciri-ciri piala- tim besar tuh gitu. Piala domestik ya, piala domestik. Tapi gini, kan banyak orang yang banding-bandingin piala gitu ya. Dari Liverpool Carabao, City Premier League, MU FA Cup. Nah, Arsenal dibilang Community Shield. Ya. Dapat piala juga. Chelsea dapat botol Chelsea doang tuh. Oh, dapat ini Summer Series pre-season. Nah, banyak juga mempertanyakan, gue juga terus di timeline gue gitu ya soal Arsenal itu dapat Community Shield. Bagi gua itu pre-season doang. Ya. Tapi ternyata setelah beberapa orang banyak sih lumayan yang reply itu bahkan di postingannya Liverpool dan di websitenya MU Community Shield itu tulisannya adalah Major Trophies. Community Shield 21 MU. Ya. Nah, kalau misalnya Community Shield, apakah ini kita bisa sebut sebagai major trophy yang signifikan atau enggak? Trofi itu ada apa sih? Major atau minor? Emang ada minor? Ada lah, Minor apa? pasti. Minor. Pre-season? Ya mungkin Emirates kali gitu ya. Audi Cup. Ya itu berarti bukan trofi dong. Bukan gampang. Bukan trofi kalau Hadiah. menurut gua. Series. Minor. Berarti major itu adalah ya trofi gitu. Kalau menurut gua pribadi, Community Shield karena sudah diakui oleh FA sebagai major trophy ya masuknya major trophy. Tapi apakah bisa dibanggakan dan disombongkan? Enggak kalau menurut gua. Kalau Community Shield apa ketemu apa sih maksudnya? Jadi yang Juara FA sama juara Liga. kalau menurut gua pribadi major trophy oke. Itu trofi emang Sekalipun dia lolosnya runner up. tetap trofi. Gua gitu. nggak mau bahas Arsenal ya. Gua melihat juga Arsenal kan main di Community Shield walaupun menang lawan City, tapi dibantu karena City double winner Ya. di domestik ya, sama Champions League treble gitu. Ya, Jadi kan- bisa mainnya karena hibah dari City. Gitu loh. Nah, ini maksudnya gimana nih Ya, kita? kenapa selalu dibilang kurang? Karena buat orang-orang kebanyakan trofi itu ketika banyak tim yang memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan trofi itu dalam sisi turnamen gitu. Liga kan punya kesempatan yang sama, banyak tim, bukan cuma 2 tim yang punya kesempatan sama. Karena ini tadi pertama bisa dapat hibahan karena misalnya kayak City double winner, jadi Community Shield-nya atau misalnya Super Spanyolnya ya dihibahin ke runner up-nya gitu untuk berlaga dan kesempatan lain itu kan tidak dimiliki oleh tim lain gitu. Tidak ada turnamen
yang memperebutkan Community Shield. Itulah kenapa jadi tidak bergengsi. Oke, berarti kalau dari kasusnya lu Super Spanyol. Iya. Nah, menurut lu itu bisa dibanggakan atau disebut major trophy nggak? Kalau Super Spanyol tuh kan berubah-ubah peraturannya dari pertama juara Copa del Rey lawan juara Liga. Terus sekarang dibikin 4 tuh kayak yang 1-2-nya si La Liga sama 1-2 Copa del Rey. Tapi kan tetap aja intinya Dita kan semua tim punya kesempatan sejak start. Nah, kalau misalnya Super Copa walaupun 4 tim, nggak semua tim dong. Cuma 4 tim ini doang yang berpeluang gitu loh. Nah, maksudnya kalau dengan kayak gitu ini kan apple to apple sama Spanyol Super Copa dong. Super Copa sama Community Shield gitu. Nah, menurut lo gimana gitu? Karena kan Dita misalnya major trophy, kalau gue itu tuh bagi gue pre-season itu nggak bisa dibanggain gitu. Tapi kalau narasinya adalah Arsenal 0 trofi. Nah, kalau ini major trophy, Arsenal nggak 0 trofi dong. Chelsea yang 0 trofi gitu loh. Itu yang pengen gue tekankan gitu. Jadi kalau lu bilang Arsenal 0 trofi, enggak. Karena dia dapat Community Shield. Tapi bergengsi apakah, apa enggak? Iya, makanya itu dua hal yang beda. Makanya itu doang. Tapi kalau bilangnya ini dapat gelar semua, MU sama Juve masih dapat gelar, Arsenal 0 trofi, trofinya ada. Tapi apakah ini gue banggakan? Tidak. Layak untuk gitu. Gue nggak bangga sama ini. Tapi kalau bilang 0 trofi itu nggak valid gitu. Nah, kalau lu gimana? Iya, kalau dapat trofi ya dapat pasti. Cuma kalau misalkan di Liga Spanyol mah emang kita nih yang penonton La Liga mah udah pasti emang nungguin Barcelona ketemu Madrid, entah di finalnya atau di finalnya kayak ya belakangan lah gitu buat nambah-nambahin, ya paling buat nyombong-nyombong dikit kayak Madrid ada 2 nambah jadi 3 kayak misalkan seperti itu. Bukan yang inceran banget. Kita kayak emang nungguin selesai La Liga ada apa lagi nih? Selesai Copa del Rey. Ya udah itu udah El Clasico dan di Super Spanyol itu pasti ketemu, pasti dia kan yang ketemu jarang banget jauh-jauh. Ya kalau dibilang trofi ya trofi. Karena ya dalam ininya FA juga dibilang itu major trophy gitu dalam aturannya dan sebagainya. Tapi kalau mau dibanggakan ya balik lagi ke fansnya. Lu mau tim lu cuma dinilai segitu doang. Gitu doang. Itu madu pride fansnya aja. Ya segitu doang. Ya udah ambil aja Community Shield gitu. Misal Barcelona ntar nih dapat Super Spanyol, itu cuma buat dibilang ya itu mah dikasih soalnya dapat gelar kayak gitu, buat kayak gitu-gitu. Dan kalau dibilang pre-season memang fungsinya untuk pre-season. Setuju gua kayak ini untuk memulai, kalau tandanya memulai dan juga pemanasan lah untuk ngasih orang tuh atensi lagi gitu untuk ini Liga Inggris dimulai nih gitu. Itu nggak apa-apa. Apalagi kalau ada pelatih-pelatih baru datang, pelatih-pelatih baru datang sama pemain tuh bisa langsung dimainin tuh. Nggak ada daftar-daftar. Dan nyoba-nyoba pemain muda juga di situ masih banyak. Dan City suka kalah juga ya. Iya. Karena Haaland masih bau tuh, terus juga Arsenal kemarin menang gitu kan. Tapi gini, banyak juga perdebatan yang terjadi di sosmed dan soal Community Shield adalah yang lebih berhasil mana nih? Musimnya MU atau musimnya Arsenal? Dengan dua ini. Jadi MU peringkat 8 yang lebih baik lah ya, kalau dibilang berhasil dua-duanya gagal menurut gua. Yang lebih baik musim FA-nya Arsenal, FA-nya MU. Ya nggak, maksud gua kalau misalnya musim sepanjang musim, semua musim ya, maksudnya bukan semua musim, di semua turnamen yang diikuti kan musim itu kan tahunnya itu tuh apakah berhasil musimnya MU atau lebih berhasil musimnya Arsenal? Kalau menurut gua dua-duanya gagal karena nggak ada yang mencapai trofi di level tertinggi. Menurut gua, dua-duanya gagal. Yang lebih baik mana? Nah, yang lebih baik kan tinggal kalau dua-duanya gagal, jadi yang lebih baik yang mana nih, gitu. Yang lebih baik yang mana? Kalau gua progres mah ya Arsenal lah sampai 2. Lebih baik musimnya dibanding MU. Saya mau bilang FA. Iya. Karena kalau gua pasti bias, gua pasti bilang musimnya Arsenal. Kan beda karena sesuai dengan apa yang gua proyeksikan gitu ya. Karena memang FA pun gua nggak melihat ada keseriusan yang nyata juga di situ dengan pemain yang diturunkan gitu kan. Dan dapat match lawan Liverpool. Jadi kalau lo bilang tidak ada keseriusan yang nyata, lo seriusnya di mana gitu? Kalau Premier League. Ya Premier League lo bilangnya title contender doang. Iya, title contender emang iya. Ya berarti lo nggak itu sesuai kapasitas. Kan bagi gua, kan gua bilang lebih baik. Ini bagi gua adalah ketika lu punya target dan lu mencapai itu. Kalau bagi gua, kan orang beda-beda pemahaman soal ini musim lebih baik. Kalau bagi gua gitu. Jadi ya emang title contender musim depan target juara gitu. Dan di FA pun gue melihat pas kemarin kan kalah sama Liverpool kan ya, dan serangkaian hasil juga, dan sejak itu juga jadi salah satu gue bisa bilang switch-nya turning Arsenal akhirnya kalah di Boxing Day gitu loh, setelah dia kalah sama Liverpool di FA Cup gitu. Ya kalau feeling gue kebanyakan tim itu baru mulai serius di FA Cup ketika main di Wembley, ketika semifinal lawan Coventry. Enggak, semua tim maksudnya.
baru serius gitu. Berarti MU lawan Coventry udah serius tuh. Udah serius, memang kapasitasnya Sampai segitu. ngedek-ngedek. Emang kapasitasnya segitu. Kalau gue ya. ngeliatnya ini dari prioritas, konsistensi sama challenge-nya gitu kan. Kalau dari konsistensi ya Arsenal pasti di Premier Ya, League. ya. Kalau apa tadi sih 3 gue langsung lupa ini. Apa FA Cup? Bukan konsistensi, challenge-nya ya Arsenal di Premier League lebih banyak. Kalau masalah prioritas Arsenal juga prioritas di Premier League. Nah, karena Tapi nggak MU juara, udah jauh, walaupun ya, prioritas. walaupun nggak juara, tapi ya udah karena jauh ya udah nih Iya. Manchester United FA aja lah kita Iya. embat kita. Nah, itu kan menurut gua ya lebih baik Arsenal. Lu juga gimana? Arsenal. Nah lu? Ya, musim Arsenal lebih baik karena jauh lebih konsisten. Enggak sekarang gini. Kopin dia ngebantah gua, dia mau bilang MU Oh lebih enggak, baik. karena gua ngebantah omongan lo yang Arsenal tidak serius untuk main di FA Cup karena seriusnya di Liga. Ya, gua nggak bilang nggak serius, gua nggak Iya, bilang. iya. Iya. Enggak, gua bilang enggak, Pertanyaannya gua bilang ini kan level prioritas. Iya. Tidak seserius itu sama tidak serius itu beda. Iya. Gua bilang Ya, prioritas. Ketika tidak seserius itu betul dong. Pemain yang diturunkan udah jelas kok. Tim A sama tim B-nya gitu. Oh, langsung aja nanyanya gini, berarti mending mana di peringkat 2 Premier League sama juara di FA Cup? Enggak, Itu kalau- pertanyaannya. Kalau menurut gua kalau tergantung mending- caranya. Kalau lu peringkat 2 tapi selisih lu 17 poin, misalnya contoh lah, atau 9 poin, nah itu nggak ada bagus-bagusnya menurut Iya, gua. iya, iya. Tapi ketika tim kayak Arsenal dengan setiap musim ada progres dan bersaing, memaksa City bersaing sampai pekan terakhir, nah bagi gua sih itu. Dan sambil membagi ya, maksud gua gini, sambil membagi di Champions League, sampai menghadapi Bayern Munchen yang mana itu adalah perempat final. Maksud gua bilang dibanding MU, dia udah fokus di FA dan Liga karena udah tersingkir dari lama gitu loh. Bagi timnya Arsenal kan masih ada 3 Enggak, iya. turnamen. Yang rame kan di Twitter tuh, di X tuh cuman 2 pilihan barang. Barangnya tuh finish di peringkat 2 apa finish di peringkat 8 tapi juara FA Cup. Itu doang. Lu pilih yang mana? Ada 2 nih barang nih. Lebih bagus yang mana? Lebih mending Ini yang mana? semua musim atau musim ini? Iya. Musim Iya. ini. Kalau musim ini Arsenal gue lebih suka kayak gini. Karena FA gue udah paling banyak juga. Tapi kalau sepanjang musim bagi gue trofi tetap lebih penting. Ya, kalau- Berarti menurut Jerry mendingan musim posisi ini, dua. kalau kita ngeliat musim ini, gue lebih suka Arsenal peringkat 2 daripada juara FA Cup. Pertanyaannya tricky karena dibilang nih kalau misalnya lo bilang lebih mending FA Cup atau juara 2. Kalau sepanjang musim Peringkat misalnya, dua, nggak ada juara Peringkat dua. 2 nggak, ya peringkat 2 gitu. Ya orang pasti milih trofi lah. Iya. Tapi kalau setuju gua bilang kalau di musim ini Arsenal ya memang sudah terbaiknya untuk dapat peringkat kedua gitu, maksimalnya gitu, optimal. Dan untuk Kalau MU nggak ada pilihan itu. nggak ada pilihan Nggak ada untuk peringkat peringkat 2, dua. jadi mau Jadi nggak mau FA. harus FA Cup karena yang menolong MU musim ini adalah dapat trofi, entah itu Carabao Cup atau FA Cup karena dia di liga udah nggak ketolong gitu. Iya. Dan kalau menurut gua musim mana yang lebih baik? Ya musim Arsenal karena untuk konsisten di liga berbarengan dengan konsisten di kompetisi terbesar di Eropa itu nggak gampang. Jadi kalau Argumen menurut gue gua sepakat dia berarti. kalau menurut gua ya Arsenal punya musim yang lebih baik ya dibanding MU. Tuh guys, dengerin. Terus kalau fans komentar MU. ya. Ini fans MU aja yang ngomong, Iya. ya Arsenal lebih baik. Berarti Arsenal tahun ini Arsenal lebih baik dari Manchester United. Oh iya jelas lah. Nah, Jelas lah. terus kalau komentar kalau sepakat atau tidak? Ya kalau itu jelas Nggak lah ada. dari sisi Jangan perbandingan. beda-beda. Nggak ada apa-apanya FA bro. Nggak ada. Nggak ada. Enggak itu enggak dong. Nggak penting. Nggak penting Tetap bro. nggak itu bisa tetap melewati Peringkat Arsenal. dua, bro, walaupun Kalau- bukan juara. Kalau buat Tapi MU saat main ini parkir FA bis, Cup parkir bis. FA Cup 11 yang main penting. di kotak penalti. Rayo Paikano juga bisa bro. Nggak, kalau buat MU musim ini Oke. FA Cup adalah penting untuk menaikkan mental mereka setelah hancur-hancuran mentalnya. Oke, tapi ini kan juga salah satu yang berpengaruh untuk pelatih ya, untuk Ten Hag terutama nih. Nah, bursa pelatih ini lebih kenceng dibanding bursa transfer seru nih ya, banget, pemain ya. seru. Tuchel, Pochettino, Allegri, Pioli, Xavi dipecat. Ya. Dan Ten Hag bisa jadi nyusul tapi ternyata kita Belum nggak tahu ya. belum tahu. Karena tapi minggu ini Ineos bakal nge-review Iya. apa namanya makanan kan di YouTube channelnya. tapi kayaknya kalau sampai di-cut pun kayak fans MU kayak berontak nggak menurut lo? Ini setelah piala Buat ini. apa? Berontak sekarang MU Nggak, maksudnya berontak misal udah di-cut, pernah. di-cut. Berontak kok pasti berontak. Nggak, misalnya Ten Hag di-cut. Ya. Pasti sebagai fans MU, wah parah banget nih Ineos gitu nggak? Ya, Atau pasti, kayak, udah ngalahin pasti, City loh. pasti akan berarti pada ada. pengen Ten Hag stay? Semua fans MU? semuanya Hampir bukan semua ya, tapi kebanyakan pasti akan pengen stay apalagi
banyak gestur yang dia keluarkan kemarin pas abis final Oh, dia ngeliat piala tuh. ya ngomong sama Garnacho dan Maino gitu kan. Gini ya. Terus juga dia Kayak kayak baca pres tuh. Dia ngomong apa itu ya? Kira-kira serius anjing gue bantu gue dong. ya kayak man of award gitu loh, kayak dia promise-nya ditepatin kayak kita memang finish di peringkat 8 tapi nanti di Wembley pemain-pemain ini akan ngasih 100% dan dapat Piala FA bawa ke Old Trafford. Megang mic juga nih sambil Iya, megang mic kan kayak gini. gini. Oh. Terus drop mic dia. Anjay. Itu kalau menurut gua Gila ya, maksudnya Ten fans Hag MU sih. bisa kayak Ten Hag out, tiba-tiba begitu dapat satu game menang, dapat piala langsung berubah, stay. Ya itu kalau menurut gua yang ngomongin stay udah mulai capek untuk orang-orang yang nyuruh Ten Hag out gitu, dan akhirnya punya kekuatan untuk Ada validasi lah. ada validasi nih lu yang ngomongin out nih sekarang nih. Ini Iya. ada kesempatannya ketika MU main dengan hampir full tim gitu, Iya. bisa kok gitu. Tapi lu pengennya stay dia. Stay lah. Dari kemarin juga gue pengennya stay at least di musim depan, musim 2024-2025, kalau ancur-ancuran kayak sekarang nggak ada ampun lagi. Title contender, harus title contender. Itu kontender baru belum juara. Gua target udah juara. Oh iya. Ya kan dari Bayern Munchen ya, secara mengejutkan. Ini gua kaget sih jujur. Sama. Dia milih Vincent Kompany. Bukan Kosasi ya? Hah? Bukan Kosasi. Wah, Pelita Jaya basket. Nggak, Vincent yang Kompany yang malah membawa timnya degradasi. Malah main di Liga Champions tahun depan. Malah sekarang main di Champions League walaupun memang pelatih muda, dan ini cukup unik ya karena gue merasa Bayern itu pilihnya juga safe choice terus. Ya. Ya maksudnya lu bilang Pep. Terus sebelumnya juga sempat ada ya Hansi Flick juga udah ini familiar lah, Ancelotti. Terus kalau misalnya gagal pasti balik ke Jupp Heynckes. Itu udah 2 kali atau 3 kali. Jadi itu safe choice. Ketika dia pilih, kayak gini, ketika musim ini gagal, no trophy, cuma trofi top score dong Harry Kane. Berarti kan mereka 0 trofi. iya kan kalau selain juara adalah gagal bagi Bayern, ya dong? Iya dong. Terutama di Jerman, Iya, kan? iya. Nah, untuk bisa comeback di musim depan, dipilihnya Vincent Kompany, cuy. Nah, harusnya Vincent siapa? Vincent Desta. Vincent Rompis dong harusnya. Nah ini makanya. Nah ini kalau gua Lu ngeliat, gimana tuh? kalau gua ngelihatnya adalah ini masih ada bayang-bayang Guardiolanya lah. Kayaknya, Oh, ini pernah. anak didiknya Guardiola nih, yeah. gitu. Kemudian Burnley skuadnya itu tidak mumpuni untuk main di Premier League. Itulah kenapa mungkin alasannya untuk memaklumi kenapa mereka degradasi. Oh, cara mainnya bagus kok, menyerang kok gitu. Dan Kompany juga di Championship musim sebelumnya 100 poin. Iya. Jadi kayak OP banget gitu. Iya. Tapi gue ngerasa nggak semua pelatih itu emang meant to be at big team Big gitu. team, ya. Lampard di derby pas Chelsea jelek. Gerrard juga Enggak, pas Ranger. Lampard di Chelsea? di Derby? nggak begitu bagus kayak Kompany loh. Kompany itu Iya. outstanding banget untuk Iya, di- tapi maksudnya pindah ke klub gedenya. Betul. Maksud gue kayak Gerrard juga pasti nggak usah Liverpool deh, Aston Villa juga dia susah banget gitu kan. Dan Iya. emang ketika ganti Unai Emery Aston Villa jadi gitu ya emang skuadnya mirip loh. Emang perbedaannya adalah bagaimana si Gerrard nanganin timnya. Nah ini jujur gue nggak yakin sih Kompany Kalau bisa. kalau menurut gua bukan sih. Bayern loh. Ya sekarang gini. Menaklukkan Harry Kane. Asal manajemen dan fansnya yang fans die hardnya Bayern itu sabar. Iya. Karena ini regenerasi, bukan cuman pelatih tapi pemain juga. Müller udah mulai cabut, kemarin juga Lewy juga udah mulai cabut. Itu kan ini regenerasi, kalau mereka sabar mungkin 3 tahun lagi baru bisa berbicara di Eropa ya. Lama banget buat Lamaan muncul buat itu. Bayern. Di Eropa lama. ya kalau menurut gua ya ini realistis aja kalau mereka menunjuk Kompany, nggak bisa instan. Tapi semifinal kok Bayern yang kayaknya bobrok juga kemarin semifinal minimal gitu loh. Ya Sebenarnya menurut gua makanya nggak tapi bisa nunggu dengan selama itu Kompany pelatih muda baru menangani Anderlecht dan Burnley ya harus sabar. Iya, padahal ada De 1, Zerbi. 2 match. Enggak, kalau De Zerbi sih nggak bisa defense ya, kayaknya enggak nih. Hansi Flick, Zidane, Conte, Allegri, Ya, Hansi Pioli, Flick udah nggak Tuchel, mungkin karena kan Mourinho. Iya. Ribut. Nggak mungkin. Enggak, maksud gua Zidane, kalau Conte. Conte sih bisa. Conte Iya. sebenarnya. Minimal yang kayak sekonte gitu yang udah pernah ngelatih tim Mourinho gede sih menurut juga, gua nggak gitu. suka kali mereka ya. Mourinho tuh Padahal udah mah ya pas-pas Ultra aja ya kalau defensif buat kali. ultra defense gitu kan, nyerang-nyerang kiri kanan. Dan pengalaman di Champions League loh. Iya ada, dia nggak cuma Champions League, mau lu ke Europa League juga ada. kayak Ya gitu. enggak lah, Tapi- Bayern bukan Europa Iya, League iya tempat kayak ya. gua nggak kebayang yang umur nih, dia 39 apa ya, 38. Siapa? Si Kompany. Sepantaran sama Neuer gitu. Iya, Raffi iya. Ahmad. Iya, sepantaran ya. Sepantaran, Iya, benar. Baimong. Bintang BT. Kesana-sana.
Nggak gitu kayak gimana tuh ada gapnya kayak trofi pasti banyakan si Neuer, ya kan? Iya, Pasti iya. banyakan Müller. Oh, iya, juga. benar. Lu tuh legend di City. Iya, Ini gitu. tim gue dari dulu. Asli. Neuer gitu-gitunya. bilang gua pernah treble, lu mana? Katanya gitu. Pas lu cabut City baru treble. Orang si siapa namanya pelatih sebelum Tuchel ini kok si Flick ya? Nagelsmann. Nagelsmann aja ribut-ributnya kan namanya dewan-dewan, namanya Oliver Kahn sama si Neuer, dia satu suara kegeser pelatihnya kayak gitu. Tapi kan udah Kompani. Walaupun agak beda ya manajemen Musuhnya sekarang ya. Pitung. Jajah, Musuhnya iya. Pitung. Company. Dan juga AC Milan, Juventus, Chelsea masih belum tahu juga, termasuk Barcelona. Walaupun isunya Hansi Flick. Tapi gue udah katanya udah, tinggal dokumen sih. Gue ngeliat kayaknya lu setuju-setuju aja Hansi Banget Flick. gua. Walaupun pemain kayak Pedri de Jong agak susah nih Ya. untuk main fisikal di bawah Hansi Flick. Menurut lu gimana? Iya pertama kan cara ini gua Xavi out emang dari awal gue pengen Xavi keluar gitu kan, cuma caranya yang kayak Norak cewek banget tuh, ya, kayak norak. cewek, norak banget, drama banget caranya kayak gitu. Terus gua kesian Xavi keluar gitu kan, walaupun sebenarnya kalau ketika stay diampas-ampasin setahun lagi gue masih kuat-kuat aja gitu kan, ngelihat pertandingan terakhir. Nah datanglah si Hansi Flick gitu kan, dia tuh kan selalu kayak Goretzka jadi gede, badannya Alphonso Davies jadi Oh, gede. fisik Coutinho Fisik lah. banget gitu kan. Dan kalau Jerman tuh nggak ada abu-abu, nggak ada tengah. Lu ikut enggak Ya, betul. gitu kan. Setuju. Dan ya gue udah Disiplin pasti lagi, Jerman tuh disiplinnya disiplin parah, banget. nggak pasti nggak ada kayak Spanyol pride lagi tuh nggak ada. La Kayak- Masia nih nggak ada kayak gitu-gitu Nggak ada. Lu lama sih ya? adanya gitu. Iya. Lila Sia, adanya Lila. Lila, bukan lama. Bahkan gue bilang kalau masalah La Masia di Barcelona tuh, Barcelona ya bukan La Masia, Barcelona tuh orang jago, orang bagus, berkualitas dikumpulin jadi Barcelona. Oh, bukan La Masia tapi Lah Masa ya. Nanti di sini. Makasih. Kayak gitu. Terus ya Pedri, gue masih kayak mikir nih siapa nih yang masih bisa diselamatin. Pedri semalam pertandingan terakhir lawan Sevilla main bagus banget dan Oh, semalam? iya, dan nunjukin kayak mudah-mudahan Gua masih nggak bisa kena dipakai fix. nih. Ya gue masih bisa kepake kayak gitu. Fermin Lopez main bagus. Ya Fisik ada ditingkatin sih harus tapi Heeh, Pedri. ada dan Hansi Flick ini bener-bener yang sesuai keinginan gua gitu. Kalau mau Spanyol ya Spanyol sekalian yang taktik banget, kalau enggak Jerman yang fisik banget ya masuklah Jerman. Iya. Ya udah siap-siap aja kayak De Pedri Jong. gembleng, De Jong tuh gua keluar nggak apa-apa. Kalau Pedri Di Belanda sama Jerman kan agak clash tuh. Nggak tahu juga tapi. udah gua dibawa-bawa sampai ke situ. Gua nggak tahu udah. Asal jangan ada pemain Israel tuh. Iya, Gitu. bener. Ya kayak vokalisnya ini. Avenged Avenged Sevenfold. Sevenfold. Kemarin. Iya. Ada bendera Israel langsung di. Nah itu, gua PD Nagelsmann dan Nagelsmann juga salah satu pelatih yang seksi pengen pemain datang ke Barcelona gara-gara Nagelsmann itu juga pasti ada. Nah, jadi Dia lu Flick, yang mana? Flick. pengen Flick bawa- apa Nagelsmann? Flick. Kaget Nagelsmann tiba-tiba masih- Nagelsmann. masih di Jerman dia. Flick. Ya si Flick gitu. Jadi lu ada- setuju Flick? Setuju gua, setuju banget. Usi Sulistiawati itu ya. Apa itu? Kau Ku memang memang punya punya flick. Buat kau Flick. Itulah Gitu. paling main nanti kayak double pivot buat Iya, emang benar. transisi lah. Ini saatnya Jerman physical dan- game ya untuk Barcelona. physical game dan Lewi masih mengadaptasi. kepake ya itu pasti. Dia Bisa pasti lah. tahu cara mengaktifkan Araujo striker bisa tuh. world class ini. Araujo, ya. Orang-orang Bisa kayak tuh gitu kayak bisa Araujo Pau gitu. Kubar sih kebayangnya jadi gede badannya ya. Iya. Ada Matraore tarik lagi kali ya? Enggak, Ada fisik. Rai masuk ntar di situ. Sama Ponce. Ponce. Iya. Coki Anwar masuk. Ya, itu dia. Dan juga itu yang terjadi kita akan lihat kayak gimana nantinya, masih kita tunggu juga. Dan Leverkusen double winner nih karena mengalahkan Kaiserslautern ya. Gol dari Granit Xhaka 1-0, gol keren seperti biasa. Dan ini juga menjadi pelipur lara karena mereka gagal unbeaten paling tidak di Europa League karena kalah sama Atalanta. Keren banget, Gasperini Atalanta. 3-0. Bagus banget ya Gasper ini. Nggak Itu ngelawan gila itu. kayak man to man ya, kayak lu nonton kan di press semua loh. Iya. Tapi abis stamina Tapi itu gunanya Gasper ini mampu untuk bermain di turnamen series gitu. Kayak di Copa kan dia semifinal, final gitu. Berarti Gasperini cocok latih Liga 1 ya? Championship Series ya. Tapi kan untuk masuk ke championship-nya butuh Oh, iya. konsistensi. Iya. Sama waktu. Ini di Itali kan? Di Itali Atau di maksudnya, tim-tim lain, tapi kan? Gasper ini ya one game gitu bagus karena ketika main konsisten ya Atalanta nggak punya nafas panjang untuk bermain seperti yang Gasper ini mau gitu.
Buktinya kan mereka sulit untuk juara Serie A, Iya, meskipun mainnya atraktif, bagus. Dia kalau championship ya, maksudnya kayak season turnamen kayak lihat aja lawannya gimana. Iya. 1 game 2 game udah kayak gitu. Itu udah lo sikat di situ. Cuma kalau untuk liga yang panjang emang agak susah, apalagi ya Catenaccio, Italia juga ya beberapa timnya dan juga ada kejutan-kejutan juga dan siapa bahkan yang ofensif. hat-trick? Lukman. Iya. Lukman. Biasa gitaris kan? Iya, sama ini Sardi. Lukman Sardi. Lukman memberikan look. Wih, looks yang bagus. Look, lak. Oh, Lakman nyebutnya juga lo. Lah, Gua pikir lu. Lucky. Bukan Luke, maksudnya Luke. LUCK. Maksudnya Enggak, dia namanya Lookman loh, LOK Oh, iya, Lok. KMAN, Ini di Lookman. Indonesia, Lihat tuh Lukman. cowok gitu, lihat tuh Iya. laki-laki. Ya kan memberikan lak mirip-mirip lah, look lak. Lah, ngomongnya. Ya itu ya, dan Tapi juga itu gue pengen deh si Lukman nih main di klub yang Noah. enggak. di mana? Di klub Slang. enggak. Klub bola. Oh, ada mola. Klub bola gitu yang world class gitulah. Maksudnya ada mola Kebetulan kan Komo ya bagus. mainnya ya? Ada mola bisa di Komo. Mola TV. Oh. Tapi Lukman harusnya main di Inggris, katanya ada kesempatan dia. Kan dia mah sempat Leicester. Pernah Leicester. Iya, makanya Panen sempat gagal. bukan sempat mau dipanggil timnas Inggris, tapi dia lebih Nah tapi memilih kalau menurut gua, Nigeria. kalau menurut gue yang kayak Nigeria. Lukman gitu, maksudnya kayak Ademola kemarin ya, itu nggak bisa bagus main banyak. Maksudnya kalau game kayak kemarin main jadi bintang udah, Ya, tentu. bukan yang kayak misal dia saya akan mencetak 15 gol semusim, gue nggak yakin loh. Enggak gitu ya. Tipenya gue nggak Ya, tahu, ya, tapi ya, untuk tipe laga kompetisi, tertentu ya, ya, dan apa? ada lagi wangi, itu nembak mana masuk kayak Itu kemarin yang tuh. gol ketiganya itu kan tendangannya. Tapi di kiri kanan kenceng loh dulu. Iya, tapi kemana aja selama ini Serie A gitu, maksudnya nggak? ya. Ya maksudnya ada masih tapi konsisten nggak. lah. Dufan Zapata masih konsisten Zapata. Lukman sih gua. Berapa sih umurnya Lukman tuh? Oh, udah 27-an. tua, dia Ya, kan udah keluar dari Noah katanya. Iya. Masih ke situ. Dan juga yang skor 3-0 adalah ini Championship Series ya. Ini kita Udah udah boleh satu. ngasih nggak sih? Satu Boleh. tangan megang piala, satu kaki udah ngelangkah di podium, udah. Nggak, satu tangan sama 3 jari nih. Udah 3-0 bro. 3-0. 3-0. Salam udah 3 menang. jari lu bagi lu. Kecuali ada permainan match fixing ya. Emang ada? Gak ada. Nggak Di ada. Indonesia tuh Masa paling final jujur. final kedua bisa jadi 3-0 lagi dibalas di Gua Madura. kayak Madura. 4-0 tiba-tiba. Madura. Tiba-tiba 5-0. Kecuali di Merah, Madura orang. lawannya orang Kalimalang maksudnya Kalimalang. Puter balik. Iya. Ya gitu. Jadi selamat ya untuk Persib Bandung, bagi gue sih udah selamat aja. Wilujeng. Wargi Wilujeng. Bandung, Wilujeng. Selamat. Selamat. Wilujeng Wargi Bandung, Boboto, Selamat ya. Tapi Sadayana. dia mainnya emang kayak susah nyerang Ini Madura. bagus di susah. 10 menit 15 menit terakhir doang kok. Iya. Gol Kan Siro juga enggak. Sebagai ini terakhir tuh gara-gara si keluar si DDS. Jaja. Oh iya Jaja keluar. cedera. Apaan? Jaja Miarja. Iya, dan itu benar 2 gol terakhir juga itu injury time 2 gol kan. Emang bagus di akhir. Tapi gol-gol Ciro Messi. DDS juga kalau gue bis Gila, banget sih kayak itu wah kacau. itu ini keras banget nih orang di kotak penalti buas. Tapi ya no surprise karena pas sudah Championship Oh, Series. Radiohead ya. No surprise. Enggak, pas gua lihat ini Championship Series emang ini itu tahunnya Persib. Tahunnya Kita Persib. udah ngomong berkali-kali Betul. juga. Lawan Bali pun gua nggak ngerasa Iya. bisa ada Bali sana. Cuma gua pikir lawan Borneo finalnya. Tapi ternyata kehabisan bensin. Yes. Bensin. Udah Bensinnya seneng nih habis. dia. Oh, wah. Bensin. Nggak ikut gua. Kekuatannya. Dikat aja, dikat sini. Kekuatannya. Enggak, karena udah dikasih shield. Oh. Udah cukup udah lah. cukup. Dapet. Gila si Reguler, siapa? apa? Bali ini ya, Sarkas. Selamat datang untuk apa ya? Regular season juara Champions gitu. Cuman dibilang gitu doang. Oh, ke Borneo. Mm-mm. Cywar. Ya gitulah kira-kira ya. Episode kali ini kita mau bahas. Kayak dragging. Ya kira-kira itu ya terakhir. Itulah dia episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Nanti kita akan coba lagi mungkin eksplorasi dengan set-set baru juga. Dan akan ada mungkin kita akan membuat sesuatu yang berbeda di momen off season ini. Iya, kita mau tag nanti di penangkaran buaya. Iya, tinggal kita cari aja orang-orang yang suka nyepik. Karena itu banyak buaya di sana. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.